tidak tertutup kemungkinan juga Bu Mega sebagai pengusung partainya pengusung Pak Ganjar meminta nama resmi dari PBNU. Karena saya dapat informasi di PBNU juga sedang dalam tanda petik ada seleksi dari nama-nama kader-kader NU yang ada begitu. Mas, ini kan kalau dari bacaan publik dan kita-kita yang ada di media itu kan adalah kemarin Pak Mar selalu menyampaikan bahwa ingin ya cawapres dari P3 gitu. Ya. Bukan ingin, itu keputusan Rapimnas. Keputusan Rapimnas gitu, cawapres dari P3. Tapi kita mungkin sekarang belum melihat ada tokoh potensial di internal kader P3 yang cukup mumpuni untuk itu. Tapi di satu sisi tiba-tiba ada pendekatan nih dari seorang Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Nah, sebenarnya penggodokan soal nama cawapres ini apakah benar ada beberapa nama atau sebenarnya firm ya P3 hanya 2 nama itu atau mungkin hanya Pak Sandi bahkan gitu. Dari Rapimnas kemarin para ketua Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan sejumlah nama. Bahwa Erick dan Sandi ini yang paling awal mendekati P3 ya. Dan mereka kan mengatakan mereka di-endorse oleh Presiden untuk maju sebagai calon wakil Presiden. Dan itu sejak setahun lebih silam. Dan mereka bukan hanya sekedar di-endorse, mereka kemudian mengatakan salah satunya adalah dengan mengumpulkan seluruh partai-partai berbasis Islam. Begitu. Artinya memang sejak awal plottingnya adalah menjadi figur religius. Ya kan? Kemudian yang ketiga, mereka betul-betul hadir di acara-acara P3. Pak Erick hadir di Harlah P3 di Cilegon, di kampungnya Pak Mardiono, hadir di Harlah P3 di Bogor, Pak Sandi hadir di Harlah P3 di Jogja, di Malino, hadir di beberapa acara halaqah alim ulama di Cirebon, di Semarang, banyak tempat lah. Jadi dua ini yang melakukan penetrasi politik ke basis-basis P3, tapi memang Pak Sandi lebih rajin dan lebih telaten. Artinya sampai acara yang tidak terlalu besar beliau hadir. Pak Erick biasanya yang besar-besar. Pak Sandi sampai acara yang kecil-kecil beliau hadir. Entengan kalau dibilang. Jadi nama ini yang paling banyak disebut oleh kader-kader DPW di ketua-ketua DPW di Rapimnas. Tapi ada juga yang menyebut nama-nama berbasis kearifan lokal. Saya selalu contohkan misalnya ketua DPW Jawa Timur karena Bu Munjidah itu seorang ketua Muslimat NU Jombang. Beliau mengusulkan ketua umum PP Muslimat NU yang dipimpinnya kan, yaitu Bu Khofifah misalnya. Jadi ini kearifan-kearifan lokal. Terus ada juga tokoh-tokoh NU yang lain yang juga muncul namanya. Gus Yakut misalnya. Ada Said Agil Sirot, begitu. Ini kan nama-nama yang muncul dan karena masih banyak nama yang muncul, Dewan Pimpinan Pusat Partai kemarin memutuskan kita nggak putuskan hari ini, kita koleksi, kita ajak komunikasi. Benarkah ini hanya sekedar lontaran atau memang ada kesiapan? Terus bagaimana komitmen dengan P3 secara politik begitu? Berarti kalau dengan hal ini bisa digambarkan bahwa 2 tokoh tadi katakanlah Sandi dan Erick Thohir antara P3 ini dengan PAN juga agak gatuk berarti ya Mas. Ya kalau PAN berkali-kali menyebut nama hanya Pak Erick ya. Kalau kita kan masih belum memutuskan itu karena memang kita ingin menyerap sebanyak mungkin dan Bu Mega kemarin dengan kami juga bersepakat mari kita putuskan pembahasan cawapres itu dilakukan setelah formasi pengusungan Ganjar partainya komplit. Artinya setelah kalau orang Jogja bilang rambah ora tambah jiwo. Jadi sudah nggak nambah orang lagi. Baru kita berunding begitu. Nah tapi apakah langkah itu juga yang kemudian proses-proses itu Mas itu yang kemudian membuat seorang Sandiaga Uno ini gimana ini kayaknya mau masuk P3 belum jadi atau gimana tersendat gitu ya? Iya kayak wah jangan-jangan udah masuk nggak jadi cawapres gitu jadi dia agak ngerem juga atau gimana sebenarnya Mas? Iya Pak Sandi pada waktu sudah berkali-kali menyampaikan keinginannya untuk masuk ke P3 sejak beberapa waktu terakhir kemudian beliau bertemu dengan ketua umum terakhir saat mau menyampaikan surat pengunduran diri ke Gerindra. Jadi keesokan pagi menyampaikan malamnya itu bertemu dengan Pak Mardiono. Kemudian setelah itu beliau juga menyampaikan lagi dalam halal bihalal dengan Pak Mardiono bahwa saya sudah siap Pak Mar, tetapi beri saya waktu untuk
ya kalau bahasa saya berdiri di zona netral ya setelah sebelumnya ada di partai politik, kemudian menimbang dan melakukan kontemplasi kapan waktu yang tepat. Nah, kita akan tunggu waktu yang tepat. Nunggu wangsit tadi itu. Nunggu wangsit itu. Nunggu wangsit sama. Iya. Tapi ini kalau tiba-tiba di tengah wangsitnya ternyata ini kan kayaknya PKS mulai nyebut-nyebut juga ini, Sandiaga. Mas. Nah, itu Iya. Terterebut gitu Mas. mungkinkah ya Kembali. sini kan P3 udah pede ya malah ke sana misalnya gitu. Ya, itulah uniknya pejuang-pejuang cinta. Kayak mana iki? Artinya cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi ya kita tunggu, namanya juga usaha kan. Artinya kita simbiosis mutualistik yang kita kembangkan komunikasinya dengan Pak Sandi. Pak Sandi berkebutuhan karena beliau berpendapat, saya sampai perjalanan kemarin juga WA-WA dengan Pak Sandi, gitu. Artinya komunikasi itu tidak putus dan cair ya. Beliau berkebutuhan dengan mengatakan bahwa bagi saya berpolitik itu harus berpacu partai. Ya. Nah, itu ditegaskan oleh Pak Sandi dan saya hormat gerak ya karena sebagai insan partai politik itulah cara kita menguatkan sistem demokrasi berbasis partai. Tetapi pada sisi yang lain kami juga berkebutuhan Pak Sandi memiliki tingkat elektabilitas yang diharapkan memberi kotel efek kepada P3 gitu. Nah, ini kan simbiosis mutualistik. Gitu. Jadi tidak mungkin cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau pada akhirnya tangannya betul-betul bertepuk sebelah, apa boleh buat? Gitu. Ya. Tapi ada cara nggak Mas mungkin untuk meyakinkan bahwa kepada Pak Sandi gini ya, bahwa P3 ini adalah partai yang memang pantas untuk dia gitu untuk bergabung daripada partai-partai. Pembicaraan itu sudah sangat lama. Sehingga sampai pada kesimpulan Pak Sandi hampir masuk P3 beberapa saat terakhir itu ya karena pembicaraan yang sudah cukup lama dan Pak Sandi sudah sangat kenal dengan beberapa ketua dewan pimpinan wilayah kita, bahkan ketua dewan pimpinan cabang dengan ulama-ulama kita gitu. Sudah sangat berinteraksi. Lalu kapan akan diumumkan itu? Karena kan kalau minggu lalu kan Pak Mardiono menyatakan kalau tidak salah dalam minggu-minggu ini akan ada tokoh yang bergabung dengan P3 ya. Oh iya. Dan Mas Romi juga salah satunya punya elektabilitas tinggi. Iya, memang saya sampaikan itu dan juga ada nama-nama caleg juga sebenarnya yang kita sebutkan. Hanya akhirnya kita putuskan kita mengumumkan setelah dia mengumpulkan semua berkas. Karena kita khawatir juga kita umumkan tiba-tiba dia nggak mengumpulkan berkas. Jadi kita tunggu semua berkas masuk, tanggal 12 kita pergi ke KPU, terus baru kita umumkan bahwa P3 diperkuat oleh skuad baru si A, si B, si C. Gitu. Ya. Nah, Mas Romi, ini kan dalam wawancara juga dengan Kompas TV waktu itu Pak Sandi itu kan juga mengatakan bahwa dia menyadari bahwa salah satu daya tariknya dia adalah dari sisi logistik, modal logistik. Dan kemudian kadang-kadang kan kita juga masyarakat publik ini berpikir bahwa dalam politik ini ya hal-hal yang lain ada, tapi bahwa kekuatan logistik ini tidak juga tidak bisa dikesampingkan. Apakah benar bahwa ketika Pak Sandi nanti ke P3 itu dia akan anggapannya bahwa wah jangan-jangan Pak Sandi ini akan keluar banyak lagi juga untuk untuk memodali banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh P3 untuk pemenangan nanti gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang merupakan keniscayaan. Ketika Pak Sandi menjagokan diri menjadi calon wakil gubernur, kan kita tahu persis sempat muncul kemarin itu utang piutang 50 miliar. Ketika saya tanya Pak Sandi malah nggak cuma segitu bro, 95 miliar dia bilang gitu. Bahkan konon Pak Prabowo juga lebih banyak lagi memodali saat itu. Di Pilgub 2017 itu. Pilgub DKI ya 2018 ya. 2018. Kemudian kita punya pengalaman sendiri kemarin misalnya di beberapa pilkada biaya pilkada itu sampai sekian puluh miliar. Pak Nurul Gufron komisioner KPK juga menyampaikan kabupaten kecil 50, 20 sampai 50, kabupaten besar 50 sampai 100, provinsi kecil 50 sampai 100, provinsi besar 100 sampai 200, provinsi sangat besar bisa di atas itu. Apalagi Pilpres 831.000 TPS. Ya kan? Kalau kita berbicara 831.000 TPS, 1 juta rupiah jadi habiskan untuk melakukan rekrutmen saksi di situ. 2 orang, saksi dalam dan saksi luar ya 500.000. Ongkos hari hanya 200.000.
seragamnya 100.000, 200.000 logistiknya, itu udah 831 miliar. Oh iya, Iya iya, kan? iya. Mendekat Gitu. satu Jadi T udah ya. angka untuk menguasai republik ini sebenarnya bisa dimatematikkan. Tinggal siapa yang mau beli. Kan begitu. Iya, 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 Dan iya, iya. kalau tidak ada yang mampu beli kan berarti kumpulan dari sumbangan berbagai pihak. Iya. Dan itulah di dalam demokrasi dalam tanda petik berbasis kapital hari ini yang sekarang kita jalankan. Menyedihkan sebenarnya karena kemudian biaya politik jadi sangat tinggi. Tetapi kan kita hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan di awal-awal reformasi bahwa kita memilih jalan ini untuk demokrasi. Hillary Clinton ketika Pilpres Amerika 2016 saya ada di sana untuk kandidasi saja di Partai Demokrat dia habis 800 juta dolar. 12 triliun untuk kandidasi, belum untuk running, Iya. untuk presidensi. Jadi memang besar biaya politik kita. Nah, maka kalau kemudian Pak Sandi membayangkan akan keluar lagi, memang itu sudah dalam rencana. Oke. Kalau enggak, dia nggak akan cari partai untuk kemudian maju calon Iya, wakil iya, presiden. iya. Artinya dia juga udah paham konsekuensi itu. Sudah ya, paham Mas, ya? konsekuensi. Cuman kan beliau juga pemain pasar modal. Iya. Ya kan, yang ada sentimen bullish, ada sentimen bearish. Iya. Oke. Gitu. Konon ketika nama beliau diumumkan sebagai calon wakil presiden, perusahaan beliau itu langsung bullish. Iya. Gitu. Kalau pemain pasar modal ya jual aja pada waktu posisi puncak kan. Iya. Iya. Nah, turun jual di juga. posisi puncak, dapat duit kan gitu. Dipakai untuk pilpres, ketika kemudian kalah, jatuh kan, buyback. Kan gitu. Jangan-jangan Iya, untung. iya, iya. Oke. Begitu dong. Tapi apa Mas Romi? Kalau akhirnya nanti ya inilah upaya-upaya PDKT dengan Pak Sandi ini akhirnya tidak Bertepuk sebelah tangan. ya akhirnya bertepuk sebelah tangan gitu. Bukan P3 hanya Pak Sandi ya. Iya. Ya. Tapi misalnya salah satunya lah, Ya. dengan ini yang paling dekat. Ya ikut Kompas lah. Itu apa? P3 akan tetap yakin bahwa target di 2024 akan lebih daripada di 2019 gitu. Ya, karena sebenarnya kotel efek kami itu tidak hanya didapatkan dari cawapres besok. Harapannya tentu paling utama dari situ ya. Ya. Karena ini kan figur religius nanti. Tapi dari Mas Ganjarnya kita juga dapat. Oh iya. Karena Mas Ganjar ini setidaknya keluarga istrinya, mertuanya itu keluarga besar P3. Mas Ganjar itu bukan orang lain bagi saya Ya. sendiri. Beliau murid almarhum, mahasiswa almarhum kakak kandung saya dan sering ke rumah waktu itu di Jogja. Oke. Di Kolombo. Ya. Ya. Kemudian beliau satu dapil dengan saya. Purbalingga, Banjar, Kebumen. Saya berkampanye di satu rumah yang sama karena rumah mertua Mas Ganjar itu kantor P3. Iya. Dipakai kantor. Saya selalu katakan karena saya itu teman kakaknya yang ketua DPC P3 Purbalingga, saya dapat ruang tamu. Karena Mas Ganjar ini istri adiknya dapatnya garasi. Mohon maaf. Iya. Di IP tapi garasi. Nah, kita di ruang tamu. Artinya panjang perjalanannya dan mertua Mas Ganjar itu ketua cabang NU Purbalingga pada saat perubahan dari NU menjadi P3 tahun 73. Oke. Terus berlanjut menjadi ketua P3 sampai tahun 91 menjadi menjadi anggota MPR RI dari P3. Jadi panjang cerita itu. Sehingga memang ya sebagai contoh paling mudah hari ini misalnya begitu Mas Ganjar calon presiden dari PDI Perjuangan dan P3, kakak iparnya yang sekarang anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah berani maju DPR RI. Di situ semula daerah pemilihan saya ya. Selalu ada kursi sampai saya waktu itu terpilih terakhir 2019 hilang. Oke. Dan jaraknya cukup jauh 40.000 suara. Dan ini bikin kader semua bakal kader Yang kita mau yang ngisi lagi mau di ngisi. situ. Waduh, ini dapilnya Mas Romi nih. Hilangnya 40.000, siapa yang bisa balikin? Tapi begitu Mas Ganjar capres, kakaknya langsung berani. Kakak ipar ya. Kakak ipar. Langsung berani. Gitu. Artinya kan dia sudah menghitung Ya. ada Ganjar effect di situ. Apalagi di situ memang daerah pemilihan Ganjar ketika menjadi anggota DPR. Itu kelas daerah ya, Itu artinya kelas daerah. Tingkat hotel nasional effect tingkat pasti. nasional juga Yes. gitu. Nah Mas, ini Oh, dari pengalaman P3 sampai ini kan mendukung, kalau misalkan kita kan sejarah mungkin hampir selalu yang didukung oleh P3 ini selalu menang Pilpres dari zaman PSBY sampai mungkin sempat agak berbeda hasil pada tahun 2014. 14 ya. Ini mungkin menjelang 2024 ini saya melihat P3 ini sejauh mana sih meyakini bahwa sosok yang didukung akan memenangkan Pilpres dan Sangat yakin.
Dan modalnya melihatnya itu kenapa keyakinannya karena memang apakah memang akan ada bekal elektabilitasnya atau mungkin bekal logistik ya terutama untuk posisi P3 sekarang yang ingin menempatkan kader di cawapres ya Mas. Ya, pertama tentu keyakinan kita didasarkan atas rekam jejak ya Mas Ganjar. Tidak ada manusia sempurna, pasti semua punya salah. Tetapi kalaupun dicari salahnya insya Allah paling dikit, kira-kira begitu. Oke. Dan itu penting Oke. untuk modal kita memberi dukungan. Yang kedua, keberhasilan beliau di saat memimpin Jawa Tengah. Apalagi di periode kedua wakilnya adalah P3 Iya. sampai hari ini masih menjabat. Jadi mendukung Mas Ganjar itu bukan sesuatu yang baru, mendukung Mas Ganjar itu sesuatu yang merupakan peningkatan tugas dari provinsi ke tingkat nasional. Kemudian yang ketiga tentu kita berbicara survei elektabilitas karena hari ini tidak terhindarkan untuk menangkap opini publik ya dengan survei. Dan Mas Ganjar unda-undi kalau orang Jawa bilang. Jadi susul menyusul antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan itu kan modal, tinggal mesin partai yang nanti bekerja. Kemudian yang keempat, tentu dari spektrum pemilih yang sekarang ini milenial, generasi Z, artinya pemilih muda, itu 50-60% itu lebih mungkin didekati dengan seorang Ganjar Pranowo ketimbang yang lain. Gitu. Itu keyakinan kita ya. Di samping memang tautan-tautan emosional tadi yang membuat kita yakin bahwa keluarga besar Nahdlatul Ulama harapannya tentu berada di sini. Oke. Nah, ini Mas, aku pengen tanya satu, Pak. Aku sudah sempat dapat informasi bahwa ini cerita yang agak cukup, ini benar apa enggak ya? Jadi di Mbah Maimun itu sempat kabarnya nitip lah ke Bu Mega. Kabar itu ditegaskan Bu Mega kemarin. Nah, itu benar itu, Mas. Ya Itu sepanjang ceritanya penegasan gimana itu, Mas? ceritanya Bu Mega benar ya benar berarti kan. Jadi itu 2 hari sebelum Mbah Maimun berangkat ke Tanah Suci dan wafat, beliau menemui Bu Mega dan menyampaikan, Mbak Mega saya titip P3 gitu ke Bu Mega. Kemudian Bu Mega cerita, Mbah ini gimana sih? Wong saya ini bukan kader P3 kok dititipi P3. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya titip P3 ke Mbak Mega. Gitu. Sudah, Mbah nanti sebab saya tak komunikasi sama Pak Hamzah. Ya sudah, terus pamit. Mbah mau berangkat ke Tanah Suci. Jadi buat Mega itu betul-betul titipan orang mau meninggal. Ya, karena 40 hari orang sebelum meninggal dalam ajaran Islam kan itu sudah apa ya sudah mayit sebenarnya. Dan ini yang kemudian dipegangi oleh Mbak Mega dan diceritakan kepada kami. Ya, Pada waktu pertemuan tertutup. Dan beliau menceritakan bagaimana beliau menelpon Pak Hamzah. Dan koalisi ini betul-betul sangat beliau harapkan. Maka kemudian kemarin kita bertemu dalam kondisi yang sangat setara di kantor DPP PDI Perjuangan dan itu sebuah penghormatan bagi kami juga. Apa dalam tanda kutip Bu Mega dan PDI yang partai pemenang gitu memperlakukan kita tahu P3 adalah yang paling bawah tapi diuangke ya Mas ya. Iya, di partai ke. Di partai ke. Bukan orang PDI. Di partai ke duduk setara gitu ya. Oh, tapi karena memang ada itu juga ya, Pak. Semacam Wasiat itu tadi. Ya, Iya, saya katanya kira ya. dipegang. Saya kira ya, karena disampaikan. Terus Bu Mega menceritakan bagaimana romantisme historis dengan P3 dimulai dari beliau bersama-sama dengan Buya Ismail Mitarium almarhum ketua umum P3 pendahulu saya. Sama-sama di Litsus. Saya menunggui lama sekali Buya Ismail. Saya takut ada apa-apa. Itu ceritakan. Bagaimana beliau ada hubungan saudara dengan Pak Mudrik Sangidu, penggagas Mega Bintang tahun 97. Yang kemudian suara PDI waktu itu dilimpahkan ke P3 dan P3 menang di semua basis PDI. Ya. Kita menang di Klaten, kita menang di Boyolali, Wonogiri, ya, Sragen, katakanlah Jawa Tengah. Kemudian beliau mengatakan bagaimana harmonisnya dengan Pak Hamzah. Setiap Pak Hamzah itu berbeda dengan saya untuk pengambilan sebuah keputusan di kabinet, saya bilang Pak Hamzah pegang tangan saya, biar saya nggak ketok palu. Jadi itu kemudian diulangi lagi betapa saya begitu dekat dengan Mbak terus cerita tadi. Jadi panjang. Jadi secara emosional Bu Mega mengatakan, jadi kita ini bukan hanya sekedar kerjasama politik, tapi P3 dan PDIP itu saat ini, hari ini melakukan bonding. Kalau sudah bonding, kita bertarung, kita berperang secara politik, itu dengan hati. Bukan hanya sekedar dengan tenaga dan otak. Gimana ya? Meyakinkan? Nah, Mas terkait dengan PDIP ini kan kalau kita lihat timeline kemarin kan bisa dikatakan
Tatang sudah menyatakan bahwa beda jeda seminggu ya. PDIP mengumumkan Ganjar sebagai capres H-1 Lebaran dan P3 21 kita 25. 25. Nggak nyampe 1 minggu itu proses hingga akhirnya P3 memutuskan menyatakan deklarasi tanggal tersebut tuh seperti apa Mas? Apakah memang karena mungkin menunggu tanda-tanda PDIP udah firm nih ke Ganjar baru P3 mengikuti atau seperti apa sih sebenarnya? P3 sebagai partai politik melakukan perjuangan dan pemilihan capres cawapres itu berdasarkan opini publik. Kita lihat nama teratas ada 3. Iya. Anies, Ganjar, Prabowo. Yang kedua, kita lempar nama itu kepada pengurus-pengurus daerah untuk musyawarah kerja wilayah mulai bulan Oktober. Iya. Dan kalau rekan-rekan googling akan terlihat bahwa DPW Banten Mukerwilnya merekomendasikan Ganjar Pranowo, DPW Jawa Tengah merekomendasikan Ganjar Pranowo, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Jadi memang ini bukan hal baru. Bahkan kami lebih awal sejak bulan Oktober kita lakukan penyerapan aspirasi, wilayah-wilayah itu sudah mengusulkan nama Mas Ganjar, dan tentu ujungnya adalah Rapimnas. Sebagai partai politik yang paling tua di Indonesia, kami sangat teguh memegangi fatsun. Ini kader partai lain. Sebelum partainya mencalonkan, tidak mungkin kita mencalonkan. Soal wilayah itu mengusulkan itu kan bagian dari penyerapan aspirasi. Tapi DPP memutuskan itu sudah tindakan politik. Sehingga tindakan politik itu tentu kita tunggu sampai partainya mengusulkan. Dan begitu partainya mengusulkan, untuk apa berlama-lama? Langsung saja. Dan untuk partai-partai selanjutnya kan kemarin sudah mengatakan udah ada PDIP dan P3 nih. Kira-kira angka berikutnya untuk mengusung Ganjar ini tunggu 14 Mei nanti ada lagi. Habis 14 Mei ini nanti akan ada. Parlemen, partai parlemen apa non? Parlemen dong. Non parlemen kan sudah ada, ha? Warnanya apa? Hitam apa ya? Aduh. PKS. Dulu tapi PKS. Ada hitamnya. Ada. sekarang oranye. 14 Mei Mas, habis setelah Habis 14 Mei. Karena kan semua pendaftaran caleg partai politik sampai 14 Mei. Setelah itu ada ya satu lagi yang Mas. Biru kali ya. Putih. Birunya ada 3, hati-hati loh. Oh, biru ada 3 Mas. Nah, ini melanjutkan ini pertanyaan biasa Mas, namanya wartawan senior. Suka ngulik-ngulik. Suka ngulik-ngulik. Kita bridging aja. Iya. Ini Mas. Ini pertanyaannya agak ini. Mas, ini mungkin nggak sih Mas Romi sebenarnya kalau kita melihat? Mungkin. Mungkin berarti. Nggak tahu. Karena apapun jawabannya kan mungkin pasti. Pertanyaannya. Apapun pertanyaannya tuh jawabannya pasti mungkin kan. Gak ada yang nggak mungkin soalnya. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nggak usah tanya. Nggak usah tanya lagi. Pasal ini pertanyaannya mungkin nggak itu Mas Bu Mega sama Pak SBY itu Ya mungkin saja. berbaikan Kan ya. saya tadi katakan Mungkin sudah saja ya. tidak berubah kan? Tidak Itu berubah. bukan karena saya sakti tahu pertanyaan Anda. Tapi semua jawaban mungkin itu pasti benar. Iya. Tidak boleh di depan. Mungkin kok gitu. Iya. Ya artinya kalau berbicara kemungkinan Pak SBY dan Bu Mega, ya mungkin saja. Dan harapan kita memang di satu saat kedua tokoh bangsa ini akan duduk bersama dalam bahkan satu kerjasama politik ya. Tetapi kan kalau belum, masing-masing pasti memiliki alasan. Dan kita juga boleh menghormati, boleh tidak menghormati alasan tersebut. Tetapi sebagai insan politik tentu kita memahami latar-latar masing-masing mengambil sikap demikian. Tapi belum ya, kalau 2024 belum ya Mas ya. Maksudnya belum maksud. Maksudnya belum. Maksudnya belum. Kalau 2019 nyaris apa? Nyaris tempat. 2019 nyaris ya sih Mas. 2019 nyaris. Oh. Nyaris karena waktu ini behind the scene. Behind the scene. Menarik ini. Ini seru. Potong. Jadi waktu di Gedung Juang menjelang pendaftaran Pilpres hari terakhir, hari Jumat pagi kita mau berangkat itu memang Pak Jokowi sempat menyampaikan kepada para ketua umum, termasuk saya, ya, pada waktu itu Pak Jokowi menyampaikan, Mas ini Pak SBY ada di sekitar sini, apakah bisa Pak SBY bergabung dalam koalisi ini untuk ikut mengusung saya? Nah pada waktu itu saya sampaikan, monggo Pak, prinsipnya P3 mengikuti pendapat yang lain karena saya ini paling muda. Nah, terus kemudian beliau menanyakan satu-satu.
Tentu kita tahu kesimpulannya jawabannya tidak, karena kan kemudian Pak SBY tidak bersama kita. Ya. Nah, Ya. masing-masing tentu memiliki alasan untuk menjawab. Cuma kalau P3 firm kita mengatakan, monggo saya ikut yang mayoritas Pak. Waktu itu yang nggak mau. Kalau P3 mau. P3 tadi jawabannya kan gitu. Kan. Ada 5, ada 6 ya? Ada 5 apa 6 tuh pas di bloknya? PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Iya, iya. Hanura. Nah, satu Hanura. udah setuju, 5 lagi gimana? 6 dong. 6 ya? Yang sekarang kan 7 malahan ya, karena PAN bergabung. Gerindra kan gabung juga. PAN enggak ya? 5 dong. 5. 6. Sama Hanura, Hanura. ada Hanura. Oh, ada Hanura, ada Hanura. P3 kan Iya. setuju aja. Nah, kalau 5 ini kalau gue tahu gimana tuh Mas sikapnya, Mas? Saya, pendengaran saya agak terganggu. Aduh, repot. Jadi saya cuma mendengar ucapan saya. Wah, kesimpulan ya tiba-tiba ya. Oh, kesimpulannya begini Pak. Ya udah, berarti mayoritas enggak Oh, setuju. iya, iya. Berarti itu ya. Mayoritas atau suara terbesar Mas yang nggak mau? Mayoritas pastilah. Mayoritas ya. mayoritas. Kursi ya, mayoritas kursi. Mayoritas kursi. Itu pancing-pancing terus Mas. Salah dia, Mas. Ya. Hampir tapi enggak. Gagal. Di situ Nggak jadi. belum ya. Ya, hampir enggak berangkat. karena kan partai politik nggak punya pilihan kalau tidak mengusung calon Iya. lagi 5 tahun lagi Nggak nggak boleh boleh ngusung kan. Iya. Jadi dia memang harus mengusung, suka tidak suka. Juga dia juga. Ya itu akhirnya terus Demokrat ke Gerindra itu waktu itu ya. Walaupun tidak mewajibkan memilih waktu itu kayak Iya, gitu. Mas. sempat skripsi Mewajibkan juga masalahnya pada saat pilih Prabowo dan Sandiaga waktu itu. Ya mungkin. Ya. Tapi Pak SBY memilih Pak Prabowo. Ya. Saya pastikan karena disampaikan oleh Pak SBY ke saya. Oh. Pak SBY milih Pak. Mas Romi ini kok sama semua kok dekat, ini sebenarnya rahasianya apa ini? Karena kalau kita lihat Mas ya, kalau Pernah kemarin- muda. pernah muda Iya. ya. Sebenarnya kan suara P3 di 2000 apa Mas 14 itu sebenarnya juga nggak tinggi amat kan Mas di parlemen kan waktu itu kursinya. Ya, Papan tengah lah ya. 39 ya 6 Saat saya ketua umum, 6% sekian ya Mas ya kayaknya 6,5%. 6,5% kemudian di 19 kemarin tinggal 4,5. 4,5. Tapi kenapa seorang Romi ini cukup memiliki kedekatan dengan Banyak Pak pihak. Jokowi, pendapat-pendapatnya di ini dengan Pak SBY juga kayaknya fleksibel. Kan kalau pernah muda itu kan concountable. Jadi mudah disuruh-suruh gitu. Iya Mas. Ya, posisi kita kan iya kan? Iya. 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 Tidak konsultan kan? Kayak- Konsultan. Jadi maksudnya orang sultan-sultan ini mudah gitu. Ini kan sultan-sultan politik. Nurut aja ya, Mas. ya? Iya. Oh, mungkin itu ya Mas yang bikin jadi dekat dengan Mungkin. Pak SBY dekat. Mungkin. Saya tidak mengklaim dekat lah, paling tidak beberapa pernah disampaikan secara terbatas kepada saya sikap-sikap politik beliau, ya, terutama ketika menjelang pilkada DKI 2018. Oh iya. 2017 Mas. Sudah 17. 18 dong. 17. Oh maaf 17 ya. 17, sorry. ya. Oh iya. Ya, bukti lebih muda Anda. Ya, Mas Romi, ini kita sudah berada di penghujung. Yes. Ya, setelah tadi membahas soal banyak cerita-cerita dinamika politik. Nah, ini terakhir, Mas. Kalau tadi kita membicarakan soal figur ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir. Tapi bacaan seorang Gus Romi yang paling cocok nanti untuk seorang Mendampingi Ganjar Ganjar. Pranowo ini di antara dua nama itu aja deh, Mas. Mas Ganjar itu mewakili sosok nasionalis. Mm-mm. Meskipun hari ini nasionalis dan religius tidak bisa dipisahkan Bisa, ya. begitu saja. Butuh wakil seorang yang memiliki latar belakang religius. Mhm. Dua-dua, baik Erik maupun Sandi, ini sebenarnya sama-sama bergelut di lingkungan itu dan sama-sama membangun brand itu. Mm-mm. Kita tahu persis Pak Erik ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Ya. masuk menjadi anggota Banser, ketua penitia Sahabat NU. Ibaratnya Pak Erik ini sudah menjadi NU Mm-mm. belakangan ini. Kalau di dalam sepak bola naturalisasi. Ya. Iya. Sementara Pak Sandi itu lebih unik lagi. Mhm. Pak Sandi ini sejak tahun 2000 pulang bekerja sama dengan Pak Edward Suryajaja mendirikan Nusuma bersama Gus Dur, Mm-mm. bersama Pak Mustafa Zuhar almarhum pada waktu itu lembaga perekonomian NU dan kemudian diberi Kartanu.
kartu tanda anggota NU sama Pak Said Agil tahun 2000 menjelang Pilkada DKI. Oke. Iya, Nah, di situ diberi kartu anu. Tetapi beliau juga tercantum sebagai pengurus PP Muhammadiyah di Majelis Ekonomi Kreatif. Jadi sekarang ini memang dua-dua itu memiliki brand religius yang relatif sama. Yang kedua, teman-teman yang melingkungi beliau juga sama bergerak ya. Kita tahu persis Pak Erik juga bukan hanya sekedar di lingkungan NU, Ya. tapi perbankan syariah. Ada concern yang sama ke Sama. arah sana. Gitu. Wisata halal. Jadi memang kelihatan memang brand yang sedang diciptakan berdua sama. Yang ketiga mereka teman. Dari Ya. kecil, Ya. ya, teman Ya. basket, ya, dan itu menarik buat saya. Yang keempat, mereka juga sama-sama dikenal sebagai Taipan, ya, mereka sama-sama seorang pengusaha yang berhasil. Ya. Kalau soal tebalnya kantong, ya publik bisa menilai lah, karena semua perusahaannya kan TBK. Iya. Jadi berapa besar valuasi Saratoga, berapa besar valuasi, jangan hanya membaca Pak Erik, tetapi juga Pak Boy Thohir. Jadi Adharonya harus dibaca seperempatnya itu kan Pak Boy. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya dua-dua ini setara. Nah, karena setara, maka akan kembali lagi kepada partai-partai politik nanti yang duduk menjadi pengusung Ganjar. Siapa mengusulkan nama siapa? Oh, akan kembali ke situ Akan ya. kembali ke situ. Karena itulah pengalaman saya saat mengusulkan Kiai Ma'ruf tahun 2019 bersama Mahfud MD. P3 membawa dua nama, Pak Mahfud dan Pak Ma'ruf, tetapi tiga partai yang lain waktu itu adalah PKB, Golkar, dan Nasdem mengusulkan, menyetujui hanya Kiai Ma'ruf. Ya. Maka ya, Nanti mekanisme nggak akan jauh dari situ. saya yakin politik itu kan polanya tidak berubah. Hmm. Jadi saya meyakini itu juga yang akan terjadi. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cocok, dua-duanya cocok. Hanya tinggal tadi modal politik. Mana yang paling banyak diusulkan oleh partai-partai politik. Ya. Terima di situ juga ya Pak. Jangan-jangan bukan dua-duanya juga. Wah. Ada opsi lain berarti. Karena tidak tertutup kemungkinan juga Bu Mega sebagai pengusung partainya pengusung Pak Ganjar meminta nama resmi dari PBNU. Ada kemungkinan itu. Saya kira sangat mungkin, dan Bu Mega sangat sangat terpola ya. Berpolitik beliau itu sangat terpola, dan beliau pegangi pakem itu. Karena saya dapat informasi di PBNU juga sedang dalam tanda petik ada seleksi dari nama-nama kader-kader NU yang ada begitu. Nah, meskipun Erik masih memuncaki klasemen, karena kan sudah jadi kader NU juga, naturalisasi. gitu, ya. Tetapi ada nama-nama lain yang juga dipanggil, ditanya, gitu. Nah, kita tunggu. Ada bocoran nggak Mas? Akan ada kejutan, ya. Maksudnya di PBNU ini mendapat bocoran nggak Mas Romi? Nah, coba saya tanya, kalau menurut Tatang siapa nama eminent person, tokoh-tokoh NU misalnya? Nah, versi Tatang aja. Coba. Erik Siapa tuh? katakanlah, Erik. Ya sudah, Erik itu. udah. Kofifa, Terus Mahfud mungkin ya kalau Mahfud, terus siapa lagi ya? Gus Yahya, Gus Yahya Gus juga Yahya. ya, bisa. terus Siapa lagi? ketua umum sebelumnya ya nggak? Oh iya, saya Nah, takil. Saya takil. Menteri Agama masuk nggak? Agama Nah, bisa. bisa. Ya udah lah, namanya nama-nama. Oke, 6 Kan gitu ya, nama-nama itu yang saya kira muncul. Di samping tentu Gus Muhaimin Iskandar. Oh, Lo kok ketawa? Oh iya, Iya, masih harus diperhitungkan ya. itu iya, ada nama itu. Ketawanya ketawa iya maksudnya. Iya. Karena ada modal politik itu ya, Mas. Saya perlu juga mungkin bisa jadi nilai daya jual juga mungkin bagi Caimin nanti ya. Ya tentu apapun Caimin ini kan politisi NU yang paling hebat saat ini. Saya harus angkat topi. Saya sepupu 2 kali sama beliau, dan beliau sempat 4 tahun di kamar saya tinggal di Jogja pada waktu itu. Saya akui kehebatan, karena dia satu-satunya politisi yang tidak pernah tanpa jabatan sejak reformasi sampai hari ini. Iya. Coba sebut aja yang lain. Iya. Jangan cuma anggota DPR, kalau itu mah banyak. Iya. Ada beberapa lah, bukan banyak, ada beberapa. Ini coba 99 udah jadi wakil ketua DPR. 2004 menteri. 2009 wakil ketua DPR. 2014 wakil ketua MPR. Sekarang wakil ketua DPR lagi. Itu nggak mudah loh seperti itu. Iya. Ya, nggak mudah. Jadi
apapun Caimin adalah seorang politisi lihai Hmm. yang menguasai 72 jurus penakluk naga. Mantap. Siap. Oke. Mas Robi, terima kasih banyak Ya, sudah siap, Mas bergabung Robi. dengan Gaspol hari ini dan luar biasa sekali. Baru ya, tepuk tangan dulu. Seru. Ya, itulah teman-teman sahabat kompas.com dimanapun berada. Semoga membawa manfaat dan membantu untuk bacaan-bacaan konstelasi politik ke depan. Saya Tatang Guritno. Saya Ardhito Ramadan. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Gaspol berikutnya. Tetap ngegas dan tetap nampol.